So shall we take picture here or in the outside? Here is it. Yes, okay. It's- 2, 1. Yeah. Okay. You are wonderful. You are. Moin moin, moin moin, moin moin. Ketemu lagi Eren di Jerman. Moin moin, hai. Hari ini aku mau info kalau kita tuh sebenarnya udah hari terakhir di rumah ini. Jadi hari ini besok siang itu udah hari terakhir. Jadi makanya mau coba untuk keliling, ajak kalian keliling di lingkungan ini, di Radikstrasse namanya. Jadi aku pengen mengenang lingkungan ini karena jujur waktu kita baru sampai sini tuh pertama kali banget ke Jerman dan perasaannya campur aduk. Tapi alhamdulillah orang-orang di lingkungan ini tuh nggak yang rese, baik dan cukup ramah. Jadi ya walaupun ya nggak semua orang juga kalau di jalan nyapa harus senyum ya. Cuman beberapa orang tuh ramah. Kayak misalnya ada bapak-bapak tetanggaku. Nah ini kan rumahku di sini. Nah dia tuh rumahnya di belakang sini, sebelah persis. Nah terus suatu hari itu dia pernah kayak lagi motong rumput. Terus aku sama anakku lagi jalan mau ajak ke playground, terus dia kayak nanya, kamu tinggalnya di mana? Gitu kayak ini, saya tinggalnya di sebelah ini loh, yang di 41 ya kata dia kayak gitu. Terus dia sampai nanya kayak suaminya kerja di mana? Terus dia cerita juga anaknya banyak lah pokoknya dia kayak cerita anaknya tuh mau ada tukaran pelajar ke US, jadi kayak happy sih karena dapat tetangga yang baik dan sekaligus sedih banget. Jadi tadi pagi itu aku bangun tidur sempat kayak matanya glazing gitu, kayak sedih banget kayak mau ninggalin rumah ini. Jujur kayak aku suka banget tinggal di rumah ini walaupun biaya sewanya nggak murah, tapi nyaman banget ada di sini. Seneng banget ada di sini. Nah oke, aku mau sambil buang sampah sambil ngajak kalian jalan keliling. Jadi aku udah punya nih botol-botol kaca ini. Nanti dia akan dibuang ke tempat sampah yang khusus buat buang kaca-kaca. Jadi sambil nemenin aku ngobrol, jadi kalau di Jerman itu sampah paper sama sampah yang kaca, terus bio sama yang resmil atau yang kayak semua sampah. Jadi dipisah-pisah berdasarkan dari beberapa jenisnya. Jadi kalian nggak bisa nyampur aduk kayak di Indo misalnya itu dicampur semua, mau kaca mau apapun itu jadi satu, enggak. Di sini dipisah. Dan di lingkungan aku tinggal gimana, aku suka sih tinggal di sini sebenarnya. Hanya kalau misalnya tinggal di sini itu sewanya kemarin lebih mahal, plus lebih jauh ke kantor suamiku. Jadi kantor suamiku itu kan kalau dari sini naik bus itu 2 kali plus kurang lebih kayak 1 jam di tempat yang baru nanti. Sorry nih guys, aku ngos-ngosan capek jalan. Tapi semenjak udah di sini udah terbiasa untuk berjalan kaki. Kalau nanti di rumah yang baru itu suami ke kantor, kayak dia hanya butuh waktu sekitar 30 menit udah sampai kantor. Jadi lebih dekat, lebih happy jadinya. Ini aku jalan terus. Di sini tuh enaknya udaranya sejuk sama udaranya bersih. Jadi kalau langit lagi cerah itu warnanya biru banget. Mereka suka bunga dan suka kembang. Aku bakalan sedih banget sih karena ini adalah jalanan yang kayak setiap hari kalau ke playground lewat sini. Sebenarnya tadi di tempat yang aku baru jalan beberapa meter itu ada playground tapi kecil. Jadi kalau mau ke playground yang agak besar, ini kita butuh jalan mungkin sekitar 10 menit sampai 15 menit. Ini nanti kita belok kanan. Seru nggak di sini? Kalian mau tinggal di sini nggak? Oke. Ini aku udah belok ke kanan. Aku suka banget rumah-rumah yang di sini. Kayak bagus aja gitu. Terus happy. Lihat mereka rumahnya bagus. Karena di sini kita belum punya rumah. So jadi lagi tahun pertama itu berat karena begitu datang kalian harus kayak udah punya tempat tinggal, sedangkan kalian belum pernah kesini. Nah jadi satu-satunya cara kemarin kita itu pakai agent dan rumahnya bikin itu kayak temporary, jadi temporary living yang maksimum itu cuman
tahun tinggal di rumahku yang tadi. Nah, jadi selama kurun waktu 1 tahun itu adalah waktu buat kami. Ini kayaknya ada yang potong rumput guys. Kedengeran nggak suaranya? Ya, jadi dalam kurun waktu 1 tahun itu kita harus sudah berhasil cari rumah. Nah, alhamdulillah kemarin jadi ada kenalan yang ngerekomendasiin kita untuk tinggal di Wohnung yang baru. Wohnung itu tempat tinggal, rumah atau apartemen. Dan karena dapat referensi dan rekomendasi dari dia, jadi bisa sewa di tempat yang sekarang nantinya. Dekat Altona, nama daerahnya Zuldorf. Nah, yang aku mau kasih tahu ke kalian bahwa kita tuh sebenarnya cari tempat tinggal, cari Wohnung, cari apartemen itu udah lumayan gesit banget. Jadi pakai apps, pakai namanya Immobilien. Dari Immobilien Scout ini kita tuh pakai langganan premium. Jadi kayak ada, jadi suamiku tuh kayak langganan premium supaya dapat beberapa keuntungan yang nggak didapetin pelanggan biasa, supaya mungkin bisa cepat dapat rumahnya. Tapi ternyata tetap aja butuh waktu yang lama, dan kita sampai 6 bulan belum dapat. Justru dapatnya malah dari referensi orang. Kita juga sempat datang ke beberapa orang yang mau sewain rumah, ya survei gitu, cuma nggak bisa langsung oke gitu. Jadi kayak dia tuh punya kayak sekitar 5-10 orang yang antri juga bareng sama kayak kita, kayak gitu. Wow, ini ada berry, seru banget nih. Jadi kalian kayak, ini ada berry, ini kayak bisa diambil deh. Cih, kayak gini. Tadi ada nenek-nenek ambil, seru. Ya, aku mau lewat situ lagi, aku mau ngambil. Penasaran, tadi ada yang merah. Ini aku ngambilnya kayak nggak merah gitu. Jadi seru kan guys? Di sini aku suka sih. Nah, di sini kayaknya kalau ada pohon buah atau apa, kayak selama itu available kalian bisa ambil buahnya. Terus waktu itu juga aku lihat ada kayak ibu-ibu, dia kayak nyari tanaman gitu, tapi kayak di tempat kayak gini nggak tahu tanaman apa yang dia cari, ya dia ngambil aja gitu, dan itu free aja. Nah, ini di depan nanti udah nyampe ke tempat buang sampah kacanya. Jadi ada tempat buang sampah kaca, tempat buang sampah paper, dan tempat sumbangin baju. Nah, ini udah hampir sampai di depan. Kayaknya aku waktu itu pernah bikin video juga, cuman kayak kepotong. Ini tempat buangnya di sini. Gimana? Cepet kan sampainya? Setelah tinggal di Jerman, akhirnya aku tahu bahwa kita kemana-mana bisa jalan dan kuat. Kalau di Indo, aku bergantung sekali dengan abang ojek. Tempat sampahnya jadi dibagi lagi, kaca ada yang warnanya white atau putih, terus green atau brown atau yang coklat. Nah, ini aku mau buang dulu. Nah, ini aku buang ya guys, mohon maaf kalau nggak ke video. Ini warnanya white, karena kebanyakan botol aku warna putih, jadi kita di tempat yang white. Kedengeran ya bunyinya. Ini botol-botol harus dibuang karena besok udah pindah. Dan ya kayak gini lah, serba kemandirian kalau di sini, tapi happy. Selesai buang sampahnya, sekarang aku mau ajak kalian jalan lagi. Aku mau jalan lewat area lain. Jadi tadi kan harusnya belok kanan, aku belok kiri, plus ini kayak lewat sekolah gitu, kayak SMP kali ya. Nanti kita cek, kita lihat. Jadi harga sewa, sambil jawab pertanyaan kalian aja ya, aku bingung soalnya mau ngomongin apa, kayak ngomong sendiri di jalan. Sebenarnya aku introvert guys, jadi kenapa beberapa konten isinya tentang introvert, dan aku cukup menikmati hidup di sini karena lebih damai rasanya sebagai introvert. Nah, ini sekolah sebelah kanan. Ini kalau kalian mau lihat, nggak kelihatan ya. Nah, sambil bacain komen di YouTube channel ini, aku mau kasih tahu. Ini kayaknya di sekolahnya lagi ambil rapat deh. Kayak banyak beberapa orang tua.
yang standby. Nah, ini ada yang nanya, saya mau kak kerja di Jerman. Iya, aku juga mau, aku belum kerja nih. Jadi suamiku yang kerja di sini. Jadi kita masuk ke Jerman itu dengan Blue Card. Blue Card itu memudahkan para skill workers untuk bisa apply pekerjaan dari Indonesia. Dan kalau misalnya setelah dapat offering, itu kalian bisa mengajukan Blue Card. Oke. Nah, terus ada pertanyaan berikutnya, apa benar di Jerman nggak ada batasan usia untuk melamar kerja? Batasan usia untuk melamar kerja kayak di Indonesia itu kan biasanya ada berpenampilan menarik, terus wanita atau laki-laki, terus usia misalnya maksimum 25 tahun. Kalau di Jerman itu tidak ada batasan usia. Jadi kalau nggak salah ada yang pernah bikin konten juga isinya tentang maximum age di Jerman itu nggak ada. Karena di sini itu kayak dilarang, itu udah diatur oleh undang-undang. Dan di sini tuh kayak ada tulisan ya, aku baca. Jadi Germany minimum age to start an Ausbildung. Contohnya Ausbildung ya, contohnya. Ausbildung pun itu minimum 16 tahun dan maksimum there is no maximum age limit. Jadi nggak ada usia maksimum untuk apply. Plus kerja juga. Nah, jadi di kantornya suamiku itu ada wanita orang Jerman. Jadi suamiku itu kan kerjanya lebih banyak kayak tentang inspeksi engine. Nah, dia, si wanita ini, dia kerja sekarang tuh udah usia 40-an, itu baru start karirnya di dunia NDT. Sebelumnya itu dia adalah guru TK, terus abis itu dia switch karir lagi ke paramedik, dan karena ada penyakit, ada low back pain, itu dia akhirnya kerja sebagai NDT inspector. Jadi kayak dia tuh di usianya udah 40-an lebih, itu dia baru mulai karir di NDT, dan there's normal, nggak ada yang harus menghalang-halangi niat kalian. Nah, jadi mungkin yang dibutuhkan kalau misalnya kalian di Indonesia udah usianya matang dan mungkin mau start mulai karir di Jerman, kayaknya kalian bisa pakai yang Change-Karte, cuma kalian harus pakai kayak punya tabungan. Jadi kalau nggak salah kita harus taruh ada block account kalau Change-Karte. Kalau kalian gak mau block account, pakai block account, misalnya karir kalian udah bagus di Indonesia tapi kalian mau mulai karir di Jerman, apply, coba dari LinkedIn, di sort, di filter yang di bagian negara ini, dan kemudian kalian bisa untuk apply. Jadi kalau misalnya untuk usia rata-rata, misalnya nih kalian udah punya skill tertentu dan kalian pengen mulai berkarir di negara ini, kalian coba apply, dan setelah dapat offer nanti dari perusahaan, kalian bisa coba untuk misalnya waktu offering gaji itu, kalau misalnya apply Blue Card, maaf nih ngomongnya jadi simpang siur. Jadi tadi kalau misalnya mau punya uang jumlah tertentu, apply Change-Karte bisa, karena dia pakai saldo minimum, kayak harus naruh block account kayak minimum sebulan berapa. Tapi kalau kalian nggak mau untuk ada saldo dan lain-lain kayak aku, kayak suamiku, jalur masuknya dan bisa bawa keluarga ini, kalian pakainya itu Blue Card. Nah, dari Blue Card itu kalian bisa bawa keluarga plus nggak pakai naruh block account segala, naruh uang segala. Tapi gaji yang ditawarkan dari perusahaan kalian yang meng-hire yang di Jerman itu, kalau nggak salah ada beberapa profesi yang gaji minimumnya per tahunnya itu 45.000 euro sekian. Nanti aku cantumin ya, kayak gitu. Nah, ini aku lagi belok ke kiri, jadi di dekat rumahku ini ada beberapa supermarket kayak DM, Aldi, Lidl. Ini nanti aku lewatin. Nah, terus ada pertanyaan, kerja di sini pakai bahasa apa? Bahasa Jerman atau bukan? Nah, kebetulan suamiku itu apply Blue Card. Jadi tidak memerlukan sertifikat atau profisiensi bahasa Jerman. Tapi karena perusahaan udah meng-hire
dan pasti biasanya perusahaan udah tahu kompetensi dari si kandidat. Nah, jadi suamiku itu pakai bahasa Inggris. Nah, bekerjanya pun pakai bahasa Inggris. Walau kalau misalnya kalian pakai bahasa Jerman itu lebih bagus. Jadi karena kemarin kami serba in a rush, buru-buru, jadi tidak kayak nggak sempat untuk ini di belakang aku DM Lidl. Nah, nggak sempat untuk kayak kursus. Nah, ini kita baru mau start kursus sekarang di sini. Itu memungkinkan. Cuma kalian minimal belajar basic, misal dari apps, dari Duolingo, atau belajar dari YouTube, kayak biar tahu basic-basic bahasa-bahasa yang biasa digunain sehari-hari aja gitu. Untuk kehidupan yang nyaman di sini. Lebih nyaman lagi kalau kalian bisa bahasanya. Gitu guys. Mungkin bulan depan aku start belajar course bahasa Jerman, doakan. Dan suamiku juga di kantornya di provide course bahasa Jerman, tapi belum mulai. Ini aja jalannya. Nanti aku balik lagi ke tempat yang tadi, cuman mungkin jalan yang lain. Nah, ini di belakangku ada Aldi, Lidl, sama DM sekaligus deketan. Jadi kalau kita mau belanja convenient banget, deket dengan rumah. Tapi aku kayaknya mau coba jalan dulu deh ke tempat ini. Nah, aku belum pernah nih lewat jalanan yang ini. Kita coba sekalian aja kalian jalan-jalan virtual. Ada anak main bola di depan. Terus kayaknya ini nyambung deh sama supermarket lain. Jadi di dekat sini juga ada supermarket Netto. Jadi di Jerman itu ada beberapa supermarket kayak Netto, Aldi, Lidl, Kaufland, terus Rewe, dan satu lagi Edeka. Ya. Ini ada anak kecil lagi pada main bola, guys. Seru banget. Ini ada pertanyaan dari kalian. Jadi ada yang nanya, masjid deket nggak? Masjid deket guys, jadi naik bus itu cuma sekitar 10 menit. Cepet kan, deket banget. Dan ini suamiku sekarang lagi sholat Jumat sama anakku, makanya aku lagi sendirian dari tadi. Nah, mereka sholat Jumat, jadi kayak 10 menit dari rumah naik bus. Ini kalau kalian perhatiin lagi agak ramai jalanannya. Kayaknya sih anak-anak sekolahnya lagi ambil rapot gitu ya guys, karena banyak orang tua dan anak yang pada datang. Ini kayaknya SMP. Biasanya jalanan ini sepi. Dan ini banyak mobil-mobil pada parkir. Aku mau lewat sini muter ajakin kalian. Ini ada Netto. Terus ada tempat sampah lagi. Banyak ya tempat sampah. Jadi nggak ada sampah di jalan. Karena pada buang sampahnya baik. Dan kayaknya pada parkir di sini deh. Murid-murid sekolah itu. Dan orang tuanya. Kalau kalian lihat tulisan yang di depan itu ada toko Turki ya. Nah, dia jual produk halal. Ini juga supermarket Netto. Nah, ini adalah toko Turki. Di sini bisa beli produk halal, cuman aku lagi nggak belanja karena saya sudah mau pindah, jadi nggak belanja lagi. Terus ada apotek. Oke, masuk depan. Ini udah hampir dekat ke playground yang besar. Jadi ada yang nanya barusan masuk komentarnya di YouTube. Katanya makin seru kontennya, sering update nama-nama daerah di Jerman karena kita sering ketemu bule Jerman. Garing, gak ada topik selain tanya nama. jadi Jerman itu kan ada beberapa bagian. Kebetulan kami itu tinggalnya di kota Hamburg. Nah, dari Hamburg ini adalah bagian utaranya Jerman. Nah, biasanya kalimat sapaan yang orang Jerman suka lakukan adalah kalau yang di bagian utara, contohnya kayak Hamburg, Rostock, Lübeck, biasanya senang nyapai dengan kalimat moin. Cuman kalau bagian selatan, kayaknya beda lagi deh. Tapi paling simpel, yang paling general itu biasa halo aja. Halo, udah gitu aja. Atau kalau pagi ya Morgen, kalau siang ya Guten Tag, kayak gitu. Itu doang sih aku tahu. Maaf, saya juga masih newbie. Ini ada traktor yang bersihin rumput kayaknya.
udah mau masuk fall lagi, mungkin dibersihin karena rumput-rumput udah tinggi, tapi kalian tetap bisa main seperti biasa. Ini kayak ada anak-anak main yang main aja guys, gak ada larangan. Aku mau ke tempat raspberry yang tadi, karena tadi ada nenek-nenek, aku kurang fokus melihatnya. Mana ya? Ini banyak pohon. Nah ini buah apa nih guys? Kagak tahu nih. Ini apa sih? Bingung banget, ini apaan sih? Ada yang tahu gak ini apa? Halo? Lagi jalan, kamu mana? Jalan muter. Udah nih aku jalan muter, capek. Kayak kali. Hah? Itu kayak di nenek-neneknya tuh. Kayak. Nah ini apa nih guys? Ini cherry ya? Ini cherry bukan sih? Penasaran banget. Ini cherry kan? Dan ini bisa diambil kan? Ini lihat deh, lucu banget. Biasanya aku sama anakku main di sini, playground ini. Dah, bye-bye. Nanti kita nggak ketemu lagi. Ini kayak pisahan terakhir kepada playground. Dah, ini adalah the next time aku main sini lagi pasti. Sure. Last time. So shall we take picture here or in the outside? Yes. Yes, okay. Hey. Hey. Yes, 2, 1. Yeah. Okay. you are wonderful. You are. Wunderbar. That's Hey. all. Yeah, I hope there's nothing problem on that one. It's good. Ah, good. it's good. Yeah. Yeah, very good. because we always try to open the window, Yes. like you said. Yes. Yeah, we do all recommendation that you do Yes. because it's our first time here in Yes. Germany. Thank you for that. For the next rental book, Recommendation. it's better, Oh, better okay. in Germany. Yeah. You make the Yeah. door open or the Yeah, windows open. yeah, I think so. It's better. 'Cause we don't know that. Yes, no problem. Alles good. When you have another problem, Yeah. you can Yeah. call me or write. with Yes. me. It's no problem. Yes. Thank you so much. Yeah. Thank you very Ciao. much. Sedih banget tapi seneng juga karena pernah tinggal di rumah ini, banyak banget memori tersimpan. So guys, terima kasih udah nonton. Cheers.